Kan main, Menir Hurgronje punya bini orang Ciamis. Christian Snoek Hurgronje adalah seorang sarjana Belanda bidang budaya oriental dan bahasa serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia menjadi mahasiswa teologi Kristen di Universitas Leiden pada 1874. Ia menerima gelar doktor di Leiden pada 1880 dengan disertasinya, Het Mekkaans CVS, Perayaan Mekah. Sebagai seorang orientalis, Hurgronje terobsesi menyelam ke kehidupan kaum muslim langsung ke jantungnya, yaitu kota Mekah. Dia ingin menyamai pencapaian sahabatnya sesama orientalis, Ignat Goldziher, seorang Yahudi Hongaria yang berhasil menyelinap ke Mesir dan sukses menjadi non-muslim pertama yang kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo pada 1873. Goldziher menuliskan pengalamannya dalam buku berbahasa Jerman, Abhandlungen zur Arabischen Philologie, risalah tentang filologi Arab, yang mengantarkannya menjadi orientalis terkenal di dunia. Pada 1884, Hurgronje akhirnya mendapat kesempatan masuk ke Mekah. Konsul Jenderal Belanda di Jeddah, J. Akruit, memberinya beasiswa 1.500 gulden. Hurgronje fasih berbahasa Arab, tapi masalahnya dia bukan Muslim. Untuk mensiasati ini, dia tinggal di kantor konsulat Belanda di Jeddah selama beberapa bulan. Pada 1 Januari 1885 Hurgronje pindah ke rumah Raden Abu Bakar Jayadiningrat dari Pandeglang, Banten, seorang bangsawan yang sudah lama tinggal di Jeddah. Disinilah Hurgronje tampil sebagai Muslim dengan bersunat dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar bin Abdurrahman al-Baghdadi. Ia juga belajar bahasa Melayu kepada Raden Abu Bakar. Bagaimana Hurgronje masuk ke Indonesia dan menjadi otak di balik takluknya Aceh kepada Belanda? Semua bermula dari buku Mekah yang diterbitkannya berkat bantuan Raden Abu Bakar. Buku inilah yang membuat Hurgronje menjadi sangat populer sebagai orientalis yang sukses. Dia mendapat tawaran jabatan fakultas dari Universitas Leiden dan Universitas Cambridge di Departemen Arab dan Islam. Namun, Hurgronje menolaknya. Ia memilih pergi ke Hindia Belanda untuk melanjutkan penelitiannya tentang Islam. Ia berkeliling Nusantara ditemani Raden Haji Hasan Mustafa, seorang ulama Nusantara yang dikenalnya selama bermukim di Mekah. Hurgronje secara rutin menuliskan pengalamannya berkelana bersama Raden Haji Mustafa dan mengirimkannya ke redaksi koran Belanda De Lokomotief, terbit di Indonesia, dan New Rotterdamse Koran, terbit di Belanda, untuk dimuat dengan nama samaran Teku Mansur dan Teku Sigam. Setelah itu, dari 16 Juli 1891 hingga awal Februari 1892, Hurgronje tinggal di Aceh. Di sana, sebagai orang Belanda pertama, ia mempelajari bahasa lokal Aceh. Pada 1900 ia menerbitkan buku tentang studi bahasa Aceh, Aceh Syeta al-Studien. Bersama Raden Haji Hasan Mustafa, Hurgronje juga melakukan perjalanan ke pesantren-pesantren di Aceh, untuk menambah wawasan pendidikan agama daerah tersebut. Dari perjalanan itu, Hurgronje kemudian menerbitkan buku The Acehers dalam 2 jilid antara tahun 1893 dan 1894. The Acehers merupakan buku antropologi yang menggambarkan seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh, situasi politik, agama, bahasanya, tradisi dan adat istiadatnya, dan lain-lain. Berkat buku inilah pemerintah Belanda kemudian mengobrak-abrik Aceh dan berhasil mengalahkan wilayah yang sangat sulit ditaklukkan itu. Kesuksesan Hurgronje dalam Perang Aceh memberinya kekuasaan dalam membentuk kebijakan pemerintahan kolonial sepanjang sisa keberadaannya di Hindia Belanda. Teman-teman Hurgronje yang berasal dari Indonesia di Mekah telah memberitahu orang-orang sebangsanya tentang kedatangan Hurgronje, dan memperkenalkannya kepada mereka sebagai seorang cendekiawan Muslim yang terpelajar. Oleh karena itu, Hurgronje menerima banyak undangan dari penduduk lokal Indonesia, di mana ia sering dipanggil sebagai Al-Haj Abdul Ghaffar, Mufti, dan bahkan sebagai Syekhul Islam Batavia.
Salah satu undangan yang dipenuhi Hurgronje adalah dari Ciamis, di mana Bupati Ciamis Raden Arya Kusuma Subrata, mempersilakan tamunya untuk memetik salah satu kembang desanya. Pilihan Hurgronje jatuh kepada Nyi Raden Sangkana Resmi, anak penghulu Ciamis, Raden Haji Muhammad Taib, yang masih berusia 17 tahun. Nyi Sangkana tentu saja menolak pinangan Menir Hurgronje yang tak dikenalnya itu. Tapi apa daya, itu perintah penguasa Ciamis, tempat bapaknya mengabdi. Pernikahan Hurgronje dan Sangkana melahirkan 4 orang anak, Nyi Raden Salamah alias Salmah Emah, Raden Omar Ganda Prawira, Nyai Raden Siti Aminah alias Mus Inah atau Inah, dan Raden Ibrahim alias Baim. Saat hamil anak yang kelima, Nyi Sangkana wafat bersama anak yang dikandungnya. Tak sampai 2 tahun menduda, pada 1898, Hurgronje kembali menikah dengan Mojang Sunda. Kali ini dia memilih seorang gadis berusia 13 tahun, Siti Sadia, putri Raden Haji Muhammad Sueb alias Khalifah Apo, seorang kepala penghulu di Bandung. Dari Siti Sadia, Hurgronje memiliki satu anak bernama Raden Yusuf Julius. Ketika Raden Yusuf baru berumur 18 bulan, pada 1906, Hurgronje pulang ke Belanda dan tak pernah kembali lagi sampai ia wafat pada 26 Juni 1936. Sebelum wafat, pada 8 Juli 1910, Hurgronje sempat menikah dengan Ida Maria Oort, seorang anak pensiunan pendeta, di Zutphen, Gelderland, negeri Belanda.